semua orang, satu republik bahkan dunia tahu bahwa di Papua itu ada 2 undang-undang, satu umum, satu khusus. Yang khusus itu yang lembaga ini ada. Itu pertama. Dan kalau kita ke belakang lagi, kenapa Undang-Undang Nomor 21, kenapa ada Otsus di Papua? Itu sudah lain lagi ceritanya. Yang sangat penting adalah bagaimana Tuhan hadirkan lembaga besar ini sebagai berkat bagi orang asli Papua. Itu dulu. Dan lembaga ini, Bapak Ibu tahu, kami sudah bekerja sekuat tenaga kami. 24 kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Otsus, hanya 4 kewenangan yang ada di MRP. 4 itu pun masih ada yang dikembali. Itu hati pasti sama semua dengan seperti Bapak sampaikan. Kita ingin melalui lembaga ini kami berdiri untuk bicara kepada negara bahwa orang asli Papua itu mampu. Tapi itulah. MRP tidak sampai di sini. Untuk afirmasi tadi Bapak, kita bicara tentang otonomi khusus, bukan bicara tentang kewenangan itu penting, bicara tentang uang itu penting, tapi pengembangan sumber daya manusia asli Papua itu sangat penting dari semua. Karena Undang-Undang Otsus memerintahkan untuk melakukan 4 hal, yaitu pendidikan. Aspek pendidikan ini sangat penting. Bicara tentang 9 sekolah kedinasan, saya adalah anggota tim afirmasi MRP, dan 9 sekolah kedinasan itu sudah berlangsung, termasuk PDN, Bintara Polri, dan juga TNI, sementara kami bangun komunikasi. 9 sekolah kedinasan ini termasuk IPDN ini, semua anak-anak fokus ke situ, dan MRP telah menggolkan sekitar 90 anak Papua tembus untuk mengikuti pendidikan di PDN, dan mereka sudah selesai pendidikan dan sudah dikembalikan. Kemudian untuk Polri 2000 sudah selesai tahun ini, dan tanggal 22 Desember akan dilantik di beberapa SPN di seluruh Indonesia yang sudah dikirim. Ini kerja-kerja Majelis Rakyat Papua terhadap keberpihakan kepada orang asli, termasuk sekolah perwira untuk Polri, 246 Polri perwira, 150 itu adalah anak-anak asli Papua. Sesungguhnya roh Otsus itu adalah afirmasi. Kami harus pasang dada untuk orang Papua, dan saya salah satu yang pasang dada bersama tim afirmasi sampai seluruh perwira yang tidak pernah terjadi di seluruh Indonesia. 246 perwira dikirim, dan kemarin mereka perwira-perwira itu yang ikut mengamankan PON 20 kemarin. Karena itu kita masyarakat Papua juga berterima kasih kepada institusi Polri. Dan kami menyarankan juga kepada Pangdam, bahkan kemarin kami sudah ketemu Panglima Kapolri untuk meminta kuota di tahun 2022 untuk Polri itu 2.500 yang akan diterima. Ini kerja-kerja kami. Dan 9 sekolah kedinasan itu ada sekolah perhubungan, ya, karena Papua ini nanti kalau ada kereta api, kita kirim anak-anak dong belajar tentang itu. Bagaimana dong bisa kasih pica itu gunung-gunung yang ada baru masuk di situ? Itu bisa saja, kenapa tidak? Tidak ada yang mustahil. Oh, ya, kita orang gereja harus yakin. Kenapa perwira itu kami dorong? Kami bilang,
Ketika ketika Kapolda dari Paulus Waterpau, Pak Fakiri, itu kalau sudah tidak ada anak Papua lagi yang berdiri sebagai perwira. Karena itu harus ada perwira anak-anak Papua. 150 tidak main-main. Kemudian juga ada banyak hal. Kemarin kami baru selesai berjumpa dengan sumber daya manusia Mabes Polri, SDM Mabes Polri. Dan kami langsung minta untuk mereview kembali persyaratan. Harus ada persyaratan umum, persyaratan khusus. Saya bicara karena ini mulut ini yang bicara di Mabes, jadi saya harus sampaikan. Kalau tidak ada kekhususan, ngomong kosong. Di mana kelihatan itu yang khusus-khusus? Contoh, kalau psikotes, kalau yang umum itu nilainya sampai 60, ya, yang khusus dia mesti minimal sampai 55 mungkin. Itu yang khusus. Jadi ada banyak hal. Kita semua ikuti bahwa kemarin itu ada demo-demo di Polda. Kita juga lakukan kajian. Mengapa demo? Karena ada yang tidak puas. Tidak puas karena apa? Faktor usia. Makanya kita sampaikan kepada pihak institusi, keluarkan persyaratan itu harus jelas sebelum orang mendaftar. Jadi sehingga akhir dari itu, kalau misalnya dia tidak lulus, dia puas. Ini. Kemudian ada masalah ijazah paket. Jadi kemarin kami juga sudah minta. Kalau ijazah paket ditolak, berarti kita juga salahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa harus keluarkan ijazah paket ABC? Jadi ini hal-hal yang tidak dipikirkan oleh kita, tapi kami tim afirmasi mencoba untuk mengembalikan hak-hak generasi anak-anak kita. Kalau memang dia ikut paket C, negara mengizinkan, kenapa institusi tolak? Begitu. Kemudian yang terakhir itu ada tingkat kelulusan, ada tidak memenuhi syarat, tapi ada yang memenuhi syarat, tapi lulus tidak terpilih dan lain sebagainya. Nah, saya bisa sampaikan karena saya langsung terjun di dalam penyelesaian persoalan ini, dan biarlah itu menjadi bahan referensi untuk pihak institusi ini mengambil kebijakan untuk ke depan. Dan semua dilakukan dengan sumber pembiayaan itu dari otonomi khusus. Yang hari ini kita gumuli adalah seperti tadi Pak Wine sampaikan, bagaimana di revisi undang-undang yang kedua ini uang itu langsung secara cash diterima oleh Bapak dan Ibu semua per kakak orang asli Papua. Itu baru saya bilang di pusat, itu baru orang Papua bilang kita surasa otsus. Sepanjang belum terima fisik itu, sepanjang itu mereka bilang bahwa kami tidak tahu otsus seperti Bapak. Itu dengar saja, tapi perut kami ini kami hanya kasih makan dan itu hasil keringan. Terus kami jual kami saja, baru uang kemana? Ini kalau bicara nanti kita keras-keras lagi. Jadi semua kita berdoa supaya, ya kalau bicara ini nanti keras sekali. Kita berdoa supaya ada kebijakan yang baru khusus yang langsung menyentuh Bapak dan Ibu semua di kampung-kampung. Itu juga kerinduan kami Majelis Rakyat Papua. Karena itu Majelis Rakyat Papua hari ini lagi uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jadi kami mohon dukungan doa. Bapak Ibu jangan pikir itu juga enak-enak. Kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sangat dilematis. Ya, tapi Tuhan dia lihat. Kalau kami jalan kedepankan Tuhan dan kedepankan orang-orang kecil, maka Tuhan juga pasti menolong kami. Itu saja keyakinan kami. Karena itu menurut kami undang-undang otsus ini betul-betul seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tetapi biarlah 20 tahun ini saya selalu bilang di mana-mana Bapak, itu juga jangan saling menyalahkan. Undang-undang 20 tahun sebelumnya ini komunikasi di Taman Eden terjadi kembali. 3 pihak, Adam Hawa dan iblis besar, saling menyalahkan. Tuhan datang ditanya, Adam bilang Hawa ini. Hawa bilang bukan saya, ular.
Hari ini saya jujur saja, saya secara pendapat dan pandangan pribadi saya bahwa kita hari ini pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang kita sudah kembali ke sini. Stop sudah. Hari ini kita berdiri dari sini lihat 20 tahun ke depan. Biarlah terjadi sesuai dengan Tuhan mau dan yang rakyat kecil mau, itu pasti finalitas. Iya, saya pikir itu tetap jadi bahan evaluasi. Untuk persoalan yang miras dengan tadi yang pertanyaan yang tadi dari Ibu,